Halo sahabat online dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel saya Ginda Johan. Dalam channel ini saya akan membahas alur cerita film. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ke alur ceritanya. Pada kesempatan kali ini, Ginda Johan akan berbagi alur cerita film tentang seorang nelayan yang tanpa sengaja menemukan seorang perempuan cantik yang tersangkut dalam jaringnya. Film ini dibintangi Colin Farrell dan Alicia Bahleda, yang disutradarai Neil Jordan dan dirilis pada tanggal 5 Maret tahun 2020. Setelah itu, Syracuse meninggalkan gadis itu dan pergi ke rumah mantan istrinya. Dia menjemput putri kesayangannya. Syracuse menggendong putrinya dan membawa berobat ke tempat terapi yang biasa dijalani putrinya. Putri Syracuse mengidap sakit gagal ginjal. Setelah mengantar putrinya terapi, Syracuse kembali menjumpai gadis yang ditemukannya di laut tadi. Gadis itu terlihat senang. Syracuse datang lagi. Syracuse ingin pergi memancing ke laut lagi. Gadis itu berniat untuk ikut dengan Syracuse ke laut. Awalnya Syracuse menolak dan tidak mengizinkan gadis itu untuk ikut. Tapi karena kasihan melihat gadis itu, akhirnya Syracuse memperbolehkan gadis itu untuk ikut. Lalu Syracuse pergi menjual ikan hasil tangkapannya. Uang yang diterima Syracuse cukup banyak, sehingga Syracuse membeli baju untuk Ondine. Namun sebelum Syracuse ke rumah tempat tinggal Ondine, Syracuse pergi ke sekolah anaknya yang bernama Annie. Syracuse sangat sayang dengan Annie. Setelah menjemput Annie, Syracuse kembali menemui Ondine dan membelikan baju yang dibelinya tadi. Dan ternyata Ondine memberikan ciuman ke pipi Syracuse. Syracuse sangat senang dengan ciuman yang diberikan Ondine. Lalu Syracuse menemui pendeta yang sudah dianggapnya sebagai sahabat. Dia menyampaikan bahwa Syracuse mengalami banyak perubahan. Dia tidak mabuk-mabukan lagi, dan dia menceritakan gadis yang dijumpainya pada jaring saat pergi melaut. Tapi pendeta tersebut tidak percaya. Keesokan harinya, ketika Ondine sedang berenang, putri Syracuse datang dan mengobrol dengan Ondine. Dia berkata bahwa ayahnya sudah menceritakan tentang Ondine. Putri Syracuse beranggapan Ondine ini memiliki. Saat Annie menuju pulang, dia dihentikan teman-temannya. Dia diejek karena berada di kursi roda. Teman-temannya merusak kursi roda Annie sehingga dia harus mendorong sampai ke rumahnya.
Di hari berikutnya, Sirakeus menemui Ondine. Dia senang melihat Ondine memakai baju yang dibeli Sirakeus. Ondine terlihat cantik. Saat Sirakeus dan Ondine di laut, ada pria yang sedang mencari keberadaan Ondine. Pria itu mengawasi dari kejauhan keberadaan saat Annie dan Ondine di kapal. Scene selanjutnya, Sirakeus dan Ondine bercumbu dan melepas hasrat mereka. Setelah itu dia menemui pendeta dan menceritakan perbuatan mereka. Pria yang mencari Ondine menemui Sirakeus dan mencari tahu di mana keberadaan Ondine. Pria itu lantas pergi ke tempat kediaman Ondine. Ondine mengetahui kedatangan pria itu dan bersembunyi, sehingga pria itu tidak bisa menemukan Ondine lalu pulang. Sirakeus pulang ke rumah Ondine dan tidak menemukan Ondine di rumah. Dia pergi ke sungai dan bertemu dengan Ondine. Di video selanjutnya, Annie dan ayah tirinya sedang berada di dalam mobil. Di tengah perjalanan, mobil mereka ditabrak orang yang tidak dikenal, yang menyebabkan Annie terluka parah. Sirakeus dan Ondine mengantar Annie ke ruangan ICU. Ondine berpapasan dengan pria yang sedang mencarinya dan akhirnya memberanikan diri untuk menemui pria tadi. Pria itu mengajak Ondine pergi bersamanya, tapi Ondine menolak. Annie siuman dan ayah tiri Annie meninggal dan dimakamkan. Mantan istri Sirakeus menghasut dan mengajak Sirakeus untuk minum dan mabuk lagi. Akhirnya, Sirakeus mabuk dan dengan keadaan emosi yang tidak stabil, dia menemui Ondine. Dan terjadi pertengkaran hebat antara Sirakeus dan Ondine. Sirakeus meninggalkan Ondine di pulau terpencil. Ondine sendirian di pulau itu dan meratapi nasibnya. Dia menghibur diri dengan menyelam. Saat Sirakeus menyendiri di atas pohon, pendeta menghampiri dan mengajak Sirakeus untuk mengobrol dan bertanya mengapa dia begitu bersedih. Singkat cerita, Annie sudah sembuh pasca kecelakaan. Dia sedang menonton televisi. Saat Annie menonton, Sirakeus
mendengarkan lagu yang sering dinyanyikan Ondine. Dia tersadar bahwa Ondine itu nyata. Sirakeus hendak menjumpai Ondine lagi. Akhirnya Sirakeus berjumpa dengan Ondine yang sedang terkulai lemas kedinginan. Ondine menceritakan asal-usulnya di mana dia sebelumnya seorang napi. Dan saat akan ditangkap polisi pantai, Ondine menyelam sampai akhirnya ditemukan dalam jaring Sirakeus. Rekan Ondine di masa lalu berhasil menemukan Ondine dan berusaha meminta harta karun yang mereka bawa saat akan ditangkap polisi pantai di waktu itu. Saat akan mengambil harta karun tersebut, Ondine mendorong pria tersebut ke laut yang notabene tidak bisa berenang. Di akhir cerita, Sirakeus dan Ondine menikah dan hidup bahagia.